Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Afita Marhayuning Tias, Ika Furi Rahayu, Salma Revia Rahayu Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tentang struktur ketenagakerjaan. Pengertian tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja atau manpower sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah, atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Menurut Sitanggeng dan Nahrawi, memberikan ciri-ciri tenaga kerja yang antara lain: pertama, tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian, perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji. 2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia atau SDM yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan. Tenaga kerja. Badan Pusat Statistik atau BPS membagi tenaga kerja menjadi 3, yaitu 1. Tenaga kerja penuh atau full employee adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. 2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran atau underemployee adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. 3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 lebih dari 1 jam per minggu. Selanjutnya, angkatan kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh maupun bekerja tidak penuh. 2. Golongan yang menganggur, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu tertentu, atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah menganggur dan mencari pekerjaan. Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah seperti pelajar dan mahasiswa, mengurus rumah tangga, sebagaimana maksudnya ibu-ibu yang bukan wanita karir, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya seperti pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan.
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit. Jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan termasuk pola kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha kegiatan ekonomi. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Penganggur terbuka terdiri dari 1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan seperti yang pertama, yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Yang keempat, usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum penjajahan. Jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang permohonannya telah dikirim lebih dari 1 minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka. Pembangunan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan terus-menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagakerjaan itu sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum. Kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yang dimaksud kan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku atau aktor dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Angka partisipasi Angkatan Kerja. Angka partisipasi Angkatan Kerja atau APAK adalah bagian dari penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat
dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Perhitungan APAK dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Semakin tinggi APAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Dari data SP 2000 terlihat bahwa penduduk yang berusia 15 sampai 19 tahun memiliki APAK yang terendah, sedangkan mereka yang berusia 45 sampai 49 tahun memiliki APAK yang tinggi. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja biasanya dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang tersedia di suatu wilayah. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Sehingga dengan kata lain, kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja. Yang pertama, pengembangan industri terutama padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau imbalan yang berupa upah atau gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memperoleh penghasilan. Tetapi kenyataannya sering berbeda, dan inilah beban pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. Penyerapan tenaga kerja selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu bangsa akan mempengaruhi jumlah pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi jumlah pendapatan nasional karena barang dan jasa memungkinkan dilakukan tabungan yang bisa untuk investasi. Adanya investasi berarti akan memperbesar kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Penyelidikan mendukung pendapat bahwa negara-negara yang dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Lapangan pekerjaan atau lapangan usaha. Menurut penduduk 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi di mana seorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor atau tempat seorang bekerja. 11 lapangan pekerjaan ini dibagi dalam 10 golongan yang terdiri dari 5 subsektor pertanian dan 5 sektor lainnya. Dari masing-masing sektor lapangan pekerjaan itu tentu akan menyerap tenaga kerja. Bagi yang sedikit kreatif tentu tidak hanya memiliki orientasi mencari pekerja, namun bisa melihat potensi dan peluang dari berbagai sektor lapangan kerja untuk dijadikan peluang usaha. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan bagi penduduk yang bersangkutan. Kebijakan negara dalam lapangan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja di setiap daerah, serta pengembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Jenis pekerjaan atau jabatan.
adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan atas klasifikasi baku jenis pekerjaan Indonesia atau KBJI 2002 yang mengacu pada ISCO 88. Upah atau gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh atau karyawan, baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan atau kantor atau majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah atau gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak, penghasilan, dan sebagainya. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Mulai tahun 2001, status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama berusaha sendiri, yang kedua berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar, yang ketiga berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, yang keempat buruh atau karyawan atau pegawai, yang kelima pekerja bebas di pertanian, yang keenam majikan, yang ketujuh pekerjaan bebas di non pertanian, dan yang terakhir pekerja keluarga atau tak dibayar. Lapangan pekerjaan terbagi dalam 10 golongan yang terdiri dari 5 subsektor pertanian dan 5 sektor lainnya. Untuk 5 subsektor pertanian, yang pertama yaitu subsektor pertanian tanaman pangan, yang kedua subsektor perkebunan, yang ketiga subsektor perikanan, yang keempat subsektor peternakan, dan yang kelima subsektor pertanian lainnya. Untuk 5 sektor lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor angkutan, dan sektor lainnya. Kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja sangat penting dalam masyarakat karena merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tenaga kerja menjadi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa produk domestik regional bruto atau PDRB. Karena pertumbuhan penduduk semakin besar, maka semakin besar juga angkatan kerja yang akan mengisi produksi sebagai input. Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain, seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Penyediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama. Ada orang yang bekerja penuh, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja hanya beberapa jam seminggu atas keinginan dan pilihan sendiri, atau karena terpaksa berhubung terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Oleh sebab itu, penyediaan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi perlu juga memperhatikan berapa jam setiap orang itu bekerja dalam seminggu. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Studi kasus, perubahan struktur ekonomi tenaga kerja, dan analisis multidimensional scaling atau MDS dalam mengelompokkan penyerapan tenaga kerja di berbagai provinsi. Berikut merupakan data karakteristik ketenagaan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2012. Dari data di atas dapat dianalisis bahwa kesenjangan penyerapan tenaga kerja antar daerah tetap ada
dengan angkatan kerja terus akan berkumpul di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sementara hasil kerja terus memburuk di bagian timur Indonesia. Pengangguran juga tersebar secara tidak merata di seluruh kelompok demografis di mana sekitar 70% pengangguran berusia antara 15 dan 29 tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan, di mana sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan industri manufaktur adalah sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Ketidakseimbangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia juga terlihat di mana sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja di beberapa daerah ternyata menjadi sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja di daerah lain. Serta sektor-sektor lain masih belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja, khususnya sektor listrik, gas, dan air, karena sektor tersebut selain sedikit menyerap tenaga kerja juga mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dari tahun lalu. Meskipun penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri, namun tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2010 sampai 2013. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan. Hal itu mengingat jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat, serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Kesimpulan, Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Dengan ciri-ciri tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan merupakan tenaga kerja yang terampil. Selain itu, tenaga kerja dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya tenaga kerja penuh, tenaga kerja tidak penuh, dan tenaga kerja yang belum bekerja. Untuk angkatan kerja terdapat dua golongan, yaitu golongan bekerja dan golongan tidak bekerja atau menganggur. Tujuan dari pembangunan ketenaga kerjaan yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum, dan yang kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja. Selain itu, terdapat angka partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan atau lapangan usaha, kebutuhan tenaga kerja, serta penyediaan tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.